Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Persona Channel Test. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri tes kompetensi bidang atau TKB untuk seleksi FHC BUMN ini. Nah, di sini kita akan fokuskan untuk staf sarana dan prasarana atau staf general affair. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar rekan-rekan dapat manfaat dari channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, untuk jenis soalnya sendiri, di soal untuk staf GA ini yakni penalaran dan teori yang rekan-rekan dapat. Kemudian yang kedua, seputar perusahaan BUMN yang rekan-rekan apply. Kemudian yang ketiga, soal dan pelaksanaan tes dilakukan oleh instansi BUMN yang rekan-rekan apply. Nah, untuk latihan kali ini itu sifatnya soal yang basic, dan soal basic ini untuk general ya, untuk soal general affair dan sarana dan prasarana. Jadi ketika rekan-rekan untuk menjawab soal ini kesulitan, rekan-rekan perlu belajar lebih giat lagi. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Silakan di-pause dan dikerjakan. Nah, untuk soal yang pertama, di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam lingkup general service sebagai tugas general affair atau sarana dan prasarana adalah A. Administrasi outsourcing, B. Utilities, C. Perizinan dan legal, atau D. Maintenance, atau yang E. Internet. Nah, kalau misalkan untuk yang ini yang tidak masuk ke lingkup general services adalah yakni yang A. Administrasi outsourcing. Utilities itu jobnya di general service atau sarana dan prasarana. Perizinan legal masuknya general service atau sarana dan prasarana. Maintenance juga, dan internet juga itu masuknya ini ke IT. Tapi kalau misalkan infrastrukturnya, biasanya kalau misalkan ada kabel yang rusak, ini masuknya ke CE atau sarana dan prasarana. Oke, langsung ke soal berikutnya. Rekan-rekan pause dan rekan-rekan kerjakan terlebih dahulu. Untuk soal nomor 2, di bawah ini yang termasuk ke dalam komponen utilities adalah sebagai berikut, kecuali listrik masuk utilities, air utilities, telepon utilities, perizinan wajib lapor itu tidak masuk ke utilities. Utilities itu berbentuk barang atau yang lainnya, berbentuk aset dan berwujud. Oke, jadi perizinan wajib lapor itu tidak ada. Soal selanjutnya, soal nomor 3, silahkan di-pause dan rekan-rekan kerjakan. Soal nomor 3, berikut adalah hal-hal yang berhubungan dengan aset manajemen, kecuali menjual aset, inventarisasi aset, rekonsiliasi aset, penomoran dan pelabelan aset. Yang E, pembuatan kartu aset. Yang berhubungan dengan aset manajemen kecuali menjual aset ya, yakni yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Silahkan di-pause dan rekan-rekan kerjakan. Soal nomor 4, berikut adalah industrial relation activity yang dilakukan untuk membina hubungan antara perusahaan dan karyawan serta keluarga karyawan, kecuali family gathering, ini masuk ya. Outbound masuk. Penghargaan masa bakti, ini kayaknya tidak termasuk ya. Training karyawan itu masuk ya. Menjembatani antara perusahaan dan organisasi. Buka puasa bersama itu juga masuk. Jadi jawaban yang salah yakni yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 5, silahkan di-pause dan rekan-rekan kerjakan. Soal nomor 5, di bawah ini adalah yang bukan termasuk lingkup kerja general service atau sarana dan prasarana adalah kecuali A. Building maintenance itu lingkupnya sarana dan prasarana atau general affair. Absensi karyawan ini masih masuk juga, karyawan di bawah general service ya. Kemudian perhitungan insentif
insentif karyawan, kita keep. Utilities, yap. Audit 5S juga ini masuk. Kalau misalkan perhitungan insentif biasanya dilakukan oleh bagian HR payroll, yakni yang C. Kalau misalnya rekan-rekan kurang setuju dengan jawaban ini, rekan-rekan bisa komen di kolom komentar, karena biasanya untuk yang 5 ini beda-beda departemen, tapi pada umumnya perhitungan insentif itu dilakukan oleh HR payroll. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 6, silahkan di pause dan rekan-rekan kerjakan. Soal nomor 6, identifikasi yang paling penting untuk penomoran aset kecuali jenis aset, B. Tanggal perolehan, C. Keterangan pembelian, D. Foto, atau E. Waktu perolehan. Nah, ini paling penting untuk penomoran aset ya. Di sini ditanyakan penomoran aset, tanggal perolehan, keterangan pembelian, foto itu juga penting, waktu perolehan, jenis aset perlu juga, keterangan pembelian. Keterangan pembelian ini tidak ya. Ini tidak. Jadi jawabannya yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 7 ya. Maaf, ini nomor 7. Silahkan di pause dan rekan-rekan kerjakan. Soal nomor 7 berikut ini adalah pertimbangan dalam memilih supplier kecuali A. Kualitas barang dan jasa bisa diandalkan, B. Harga relatif mahal namun barang jasa telah teruji bagus. Ini masuk ya. Pertimbangan dalam memilih supplier, kualitas barang dan jasa bisa diandalkan, ini juga masuk. Harga relatif mahal dan barang jasa belum tentu teruji, ini sudah salah. Jawabannya yakni yang C. Kalau misalnya udah ketemu ini, yang dua ini dihiraukan saja. Nah, kalau misalnya dilihat harga murah, ini pasti pertimbangan. Harga terjangkau dan kualitas barang jasa teruji, ini juga. Kalau misalnya rekan-rekan sudah ketemu yang jawaban yang berbeda, bisa di yang C. Ya udah, langsung aja pilih karena kita mengejar waktu ya. Soal selanjutnya, soal nomor tadi itu 8 ya. Ini 8. Silahkan di pause dan rekan-rekan kerjakan. Nah, di sini berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerjasama dengan supplier kecuali tanggal berlakunya perjanjian kerjasama itu betul. Tanggal berakhirnya perjanjian kerjasama ini juga harus diperhatikan. Harus jelas fasilitas yang diberikan oleh supplier dalam perjanjian kerjasama tersebut. Ini juga rekan-rekan harus perhatikan. Hak dan kewajiban masing-masing pihak ini juga betul. Nah, kecuali yang E, semuanya salah. Harusnya semuanya benar. Jadi jawabannya yang E ya. Nomor 8 itu E. Soal selanjutnya, soal nomor 9. Silahkan di pause dan rekan-rekan kerjakan. Soal nomor 9 yang termasuk ke dalam proses stock of name aset adalah sebagai berikut kecuali mencatat aset, ini perlu, penomoran aset juga, perbaikan aset juga, memberi label pada aset, ini juga kerjaan, semuanya salah, kurang tepat, semuanya itu benar. Jadi jawabannya yang E. Soal selanjutnya, soal nomor 10. Maaf ya, ini salah, ini nomor 10. Silahkan pause dan rekan-rekan kerjakan. Soal nomor 10, subtugas General Service atau sarana dan prasarana untuk mengurus surat keterangan domisili perusahaan SKDP, NPWP, SIUP termasuk ke dalam procurement pengadaan, ini salah. Utilities, salah juga karena ini dengan peralatan. Legal, ini masuk ke legal ya, legalitas perusahaan. Kalau misalkan mendengar kata surat menyurat dengan pihak luar, itu biasanya legal. Aset manajemen, ini juga salah ya. Building maintenance, apa lagi? Jadi nomor 10 jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor 11. Berikut adalah yang menjadi tanggung jawab dalam General Service kecuali
RPTKA, kepengurusan tenaga kerja asing, ini tanggung jawabnya General Service. Perizinan juga outsourcing biasanya ini yang menerima jasanya, seperti security ini masuknya ke outsourcing yang dikelola oleh person HR biasanya, sama HC biasanya outsourcing diurusnya yang tanggung jawabnya ini. Tapi rekan-rekan bisa beda ya, karena tiap perusahaan itu berbeda. Biasanya ini juga bisa ada yang di beda-beda. Kalau misalnya perusahaannya besar, biasanya dikelolanya sama outsourcing, itu kerjanya personalia atau HR. Perbaikan gedung dan kendaraan kantor ini pasti ya. Sarana dan prasarana, pemenuhan keperluan kantor juga sama. Ini juga pemenuhan keperluan kantor biasanya ada yang HR. Karena kalau misalkan kerjaan GA-nya banyak atau general service-nya banyak, itu biasanya dikelolanya sama ini ya, seperti itu. Soal selanjutnya, soal nomor 12. Ini salah ya, ini nomor 12. Silahkan di pause dan rekan-rekan kerjakan. Soal nomor 12, pemenuhan kebutuhan kantor berupa alat tulis atau cetakan didasarkan pada tingkat kebutuhan, efektivitas, dan efisiensi. Tujuan untuk melakukan stok cadangan. Ini enggak ya? Ini masuk, ini enggak. Pemerintahan mayoritas karyawan. Enggak. Inisiatif HRGA. Ini apalagi nih, kalau misalkan kita inisiatif tanpa dasar, kita diomelin nih sama bagian direksi nih. Menghabiskan budget yang ada. Kalau misalkan over budget, perusahaannya multinasional, ini ada nih bisa menghabiskan budget. Soalnya saya juga pernah nih untuk menghabiskan budget. Nah, tapi pada umumnya itu didasarkan pada tingkat kebutuhan tiap departemen, efektivitasnya dari alat-alat tersebut, dan efisiensi berhubungan dengan fungsi dari si alat-alat tulis ini. Seperti itu. Jadi jawabannya yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 13. Salah ya, ini nomor 13. Silahkan rekan-rekan pause dan kerjakan dulu. Oke, untuk soal nomor 13, dalam melaksanakan fungsi servis, HRGA dituntut untuk tetap memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang tidak bertentangan dengan surat keterangan dari pimpinan Departemen GA, peraturan perusahaan, internal office memorandum, instruksi lisan, memo. Ini yang lebih tepat, yang ini tidak bertentangan dengan PP, peraturan perusahaan. Soal selanjutnya, soal nomor 14 ya. Silakan rekan-rekan pause dan kerjakan. Soal nomor 14, monitoring merupakan salah satu tugas dari General Service atau sarana prasarana atau General Affair. Monitoring yang dimaksud adalah A. Melakukan tindakan memata-matai, stalking terhadap karyawan. Ini biasanya kerjaan personalia nih. Atau security juga ini masuk nih. Menerbitkan peraturan baru untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan. Ini masuknya ke HR. Kerjaannya HR nih. Melakukan pengadaan barang untuk keperluan kantor. Ini bisa GA, bisa purchasing. Tapi kita keep dulu aja. Yang D. Melakukan pengecekan secara rutin terjadwal terhadap kelayakan fasilitas kantor, tersediaan kebutuhan kantor, pelaksanaan tata tertib administrasi, dan pelanggaran peraturan perusahaan. Ini masuk ya, karena kan ini tugas yang monitoring ya. Pengecekan secara rutin kelayakan fasilitas kantor, ketersediaan kebutuhan kantor, pelaksanaan tertib administrasi di pengadaan dan prasarana, pelanggaran peraturan perusahaan. Ini masuk GA ya, karena biasanya sarana dan prasarana itu security masuknya ke sini. Security dan biasanya OB, cleaning service, masuknya ke sini. Jadi jawabannya yang D. Soal selanjutnya, soal nomor 15. Soal nomor 15, silahkan rekan-rekan pause dan kerjakan. Soal nomor 15, General Service merupakan salah satu fungsi General Affair yang secara spesifik mencakup A. Pengurangan aset perusahaan seperti kendaraan dan fasilitas lainnya. B.
pelaksanaan event oleh perusahaan. C. Pelayanan terhadap seluruh unit kerja perusahaan dalam hal administrasi dan pengelolaan pelayanan rutin kantor. D. Pelaksanaan keamanan satpam, security, dan ketertiban kebersihan. E. Berdampingan dengan kepala cabang untuk menegakkan peraturan perusahaan. Nah, kalau misalnya sarana dan prasarana atau general service, fungsi general yang spesifik itu lebih ke pengurusan aset perusahaan seperti kendaraan dan fasilitas lainnya. Ini sih yang masuknya ke pengurusan aset. General service yang sarana dan prasarana atau general affair. Soal selanjutnya, untuk yang sarana dan prasarana general affair atau general service, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan rekan-rekan betul semua tadi menjawab. Kalau misalnya rekan masih salah dalam menjawab, berarti rekan-rekan harus ekstra kerja keras untuk bisa menjawab soal-soal di GA itu. Saya sarankan rekan-rekan pelajari tentang job desk GA di perusahaan atau di BUMN yang rekan-rekan apply. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.